Teman-teman, kalau misalnya punya pertanyaan atau ada ide topik buat kita sharing bareng, bisa langsung tulis di komen aja ya. Thank you. Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Thought that I should let you know. And you was talking freaky, like you was gonna show. I started losing interest. I started to zone out. Hai, ketemu lagi sama Mayum di sini. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube aku dan juga sampai di video ini. Gak bosan buat ngingetin, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan cerita seru setiap minggunya. Kali ini aku mau sharing tentang pembahasan yang sebenarnya udah viral kurang lebihnya 2 minggu yang lalu. Dan itu sampai sekarang masih tetap dibahas. Sebenarnya nih ya, di antara kita para ibu-ibu gitu kan, itu tuh udah biasa sebenarnya pembahasan kayak gitu. Cuman viralnya karena ada seorang influencer yang mengungkapkan pendapat dia tapi menyakiti hati banyak orang gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mengungkap pendapat ya udah nggak apa-apa gitu kan, apalagi itu sebuah pilihan, itu hak kita sendiri. Tapi kan kita tidak perlu mengejudge, menghakimi atau membuat pendapat orang lain itu jelek, buruk, jahat, tidak pantas ditiru atau apapun lah itu gitu loh. Jadi ya udah gitu, biar aja gitu. Kalau misalnya pendapat kamu beda sama pendapat aku, ya oke, nggak apa-apa. Memang di dunia ini kan tidak perlu semuanya satu suara, satu pendapat gitu. Tapi caranya mungkin yang kurang tepat, jadi banyak hati yang terluka gitu. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Masalah yang viral kurang lebih 2 minggu yang lalu itu adalah tentang keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak. Ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi saat itu yang nyenggol itu kan karena dia bilang dia awet muda karena dia tidak memiliki anak. Jadi tidak ada kebisingan suara yang mengganggu istirahat dia, tidurnya dia, aktivitasnya dia gitu loh. Itu sih. Dan semakin banyak lagi yang ditulis ataupun disampaikan sama dia gitu, itu jadi kayak kok kayaknya benci banget sama anak kecil gitu. Jadi waktu pertama pun aku emosi juga kan, panas gitu kan, emosi gitu. Aku juga sempet tuh nulis komen di di akun-akun gosip gitu. Cuman makin banyak berita yang disebarkan kayak makin kok kasihan ya. Kasihannya tuh gini, kayaknya dia punya luka yang terlalu dalam yang nggak sembuh gitu loh. Jadi kayak ya udah, jadi ketika aku lihat beritanya tuh udah bukan lagi kesel, tapi kayak kasihan ini orang gitu, kasihan sih dia gitu. Sampai pada akhirnya aku ketemu sama teman-teman gitu kan, obrolannya tuh sama, bukan ngebahas dia secara spesifik tuh enggak, cuman gini, ketika aku main bawa 2 anak tanpa suamiku gitu, keriuhannya dan keribetannya gitu kan, dengan satu yang mau ke sana, ini anak yang satu si Levi ini udah mulai jalan, udah explore kemana-mana, udah susah banget diajak diam, jadi harus diikutin gitu, sehingga aku tidak fokus dengan obrolan sama teman-teman gitu. Dan ini pun jadi pembicaraan gitu, ya ampun gini ya, aku bilang iya nih kalau punya 2 anak gini nih gitu kan. Jadi terus ada obrolan, akhirnya ada teman yang masih berjuang untuk mendapatkan anak gitu. Ya it's okay gitu, yang penting kita semangatin aja, karena kadang kalau misalnya teman-teman dengan segala programnya untuk mendapatkan anak gitu, kadang capeknya tuh fisik sama pikiran, mentalnya itu tuh capek gitu. Jadi ya cerita nggak apa-apa gitu, ya capek ya memang capek gitu, aku akuin capek gitu. Ya aku aja yang cuman program setahun 2 tahun aja kayak capek gitu, apalagi tiap bulan mens gitu langsung sedih gitu. Oke, yang penting kita teman-teman, kalau misalnya ada teman yang cerita kasih semangat aja. Oke, kalau capek istirahat yuk gitu. Terus kalau misalnya memang ada keputusan teman-teman yang ada juga, jadi gini, ada temanku yang memang sampai sekarang masih berjuang, tapi dia memberikan batasannya adalah gini, besok kalau aku sampai umur sekian memang belum dikasih anak, oke, cukup. Perjuanganku cukup. Jadi aku akan fokus untuk pensiunku.
akan fokus untuk besok kalau aku sudah tua, aku nggak ada anak gitu, aku mau ngapain gitu, mau membuat apa. Jadi dia sudah menyiapkan itu kalau memang dia adalah orang beruntung yang memang dipercaya Tuhan untuk berdua sama suaminya sampai maut memisahkan. Nah, mereka berdua ini sudah punya plan sendiri gitu loh. Jadi jangan menghakimi, jangan ngejudge juga, karena punya anak itu butuh energi. Jadi ketika kita pun semakin tua, kita punya anak di usia yang sudah tua lah aku bilang gitu kan. Ya itu juga beda ketika kita punya anak di umur 20 atau 20-an lah gitu. Itu memang beda gitu. Nah, itu ada tuh temanku sharing kayak gitu. Ya kita hargai ketika dia cerita oke gitu. Terus yang kedua ada juga teman yang aku mau 1 anak aja deh gitu. Kenapa 1 anak? Karena mungkin ketika itu ada teman yang cerita kehamilannya memang bermasalah itu, dia harus bed rest, sering pendarahan, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah gitu. Dia jadi nggak kerasa hamilnya dia tuh capek, hamilnya dia tuh beban, dia harus bener-bener ngejaga banget, dan itu menurut dia apa ya, kayak besar loh tanggung jawabnya gitu. Aku bawa anak dalam perut, aku benar-benar harus mempertahankan tubuhku ini baik, sehat, kuat gitu demi anak ini sampai 9 bulan lahir gitu. Ada juga yang memang kondisinya artinya anak rantau, harus aktivitas kerja suami istri, anaknya susah dilepas gitu. Itu anak 1. Terus harus dititipkan ke penitipan atau ke siapapun gitu loh. Jadi itu juga salah satu pertimbangan. Ada juga yang memilih untuk anak 1 karena biaya sekolah. Sebenarnya kita kalau udah ngomong biaya sekolah pada sensitifnya gini. Ya udah nggak usah sekolahin anak mahal-mahal gitu. Wih, tar dulu guys. Tar dulu. Setiap keluarga, setiap orang tua punya visi misi yang berbeda gitu. Ada yang prinsipnya udahlah sekolah biasa aja, sekolah negeri. Negeri kan ada subsidi kan ya, ringan kan ya biaya bulanannya dan apa-apanya, nggak ada biaya tambahan lagi. Yuk nggak apa-apa, itu memang pilihannya. Ada yang aku pengen ke sekolah, anakku sekolah yang lain gitu, karena pengalaman orang tuanya dulu sekolahnya seperti apa, terus mungkin ada mimpi untuk anaknya bisa sekolah lebih baik dari dia. Itu kan berarti biayanya lebih. Yuk nggak apa-apa gitu loh. Ada yang kayak gitu. Aku pengen anakku nanti bisa punya prestasi, atau aku pengen aku bisa mendukung kemampuan anakku dengan mau nanti di les-lesin atau di apa itu kan ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi kita jangan ngejudge gitu. Ya semua mahal murah itu kan tergantung kita. Cara memandang orang tua itu kan beda gitu. Uang 10.000 buat aku sama buat kamu beda. Uang 1 juta buat dia sama buat aku, buat kamu beda gitu. Cara memandangnya, apakah itu mahal, apakah itu murah, itu kan tergantung kebutuhannya. Kayak aku suka dokumentasi kayak gini. Aku beli tripod. Orang lain ngapain sih mahal-mahal beli tripod, mending buat makan, mending buat beli ini. Iya beda gitu. Kebutuhannya dan kepentingannya berbeda. Nah, ada juga yang memang masalah ekonomi, jadi masalah sekolah ini terkait juga masalah ekonomi gitu, karena urusan sekolah terus biaya hidup itu kan beda gitu. Bedanya artinya gini, ada yang pengen tadi sekali mahal, artinya dia harus spare biaya sekian untuk mendukung anaknya, dia mau fokus anak ini gitu. Ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi masalah biaya sekolah ini juga perlu pertimbangan kayak gitu. Yang dipertimbangkan, salah satu pertimbangan teman-teman yang memutuskan untuk anak 1, salah satunya aku punya anak 1 aja deh biar aku bisa fokus sama anak ini gitu. Biar dia mau jadi apa, pengen apa, aku bisa dukung. Kalau nanti dia punya adik, artinya kan harus kepecah, harus dananya itu harus dibagi gitu. Terus apa lagi ya? Macam-macam sebenarnya. Artinya gini, ya keputusannya itu kan terserah ya, kebutuhannya itu kan terserah. Jadi jangan yang kita bilang kalau anak 1 ntar nggak ada temennya loh, itu paling sering. Ya kalau misalnya kita dalam kondisi santai ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya pas lagi kita nggak tahu kan, teman kita nih lagi ada problem apa di rumah, tiba-tiba kita ngomong gitu, kena gitu. Terus dia bilang,
emang kamu mau biarin hidupnya gitu. Itu kan agak kayak itu tadi, agak nyelekit lah gitu, apalagi masalah-masalah yang lain gitu. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya pengen punya anak, tidak punya anak 1, 2, 3, 4, 5, itu diskusi dan bilang ke pasangan gitu. Jadi bisa kerjasamanya artinya begini, kalau memang teman-teman yang pengen punya anak sedang berjuang, ya dua-duanya berjuang gitu loh. Jangan cuma si cewek aja, jangan cuma calon ibu aja yang berjuang gitu. Biasanya yang pertama dicek kesehatan dan lain-lain itu cewek. Yuk, nggak apa-apa gitu. Aku pun dulu ngecek gitu loh. Bahkan sebelum nikah aku ngecek. Karena memang mensku tidak teratur dan juga kebetulan waktu itu sering main sama anjing. Jadi itu dicek gitu. Dan mamahku kebetulan ada dulu pernah tokso. Adikku 2 nggak ada, yang terakhir itu karena kena tokso. Terus ya suaminya kalau berlapang dada lah gitu loh. Jadi karena gini, ada suami yang kayak gengsi untuk mengakui kalau kayaknya aku baik-baik aja kok, aku sehat kok. No, jangan pernah seperti itu. Tolong para lelaki gitu ya, apalagi yang mau menikah atau yang sekarang sedang berjuang, berlapang dadalah untuk ayo ngecek bareng gitu. Yang cewek dicek, yang cowok dicek gitu. Jadi nanti biar ketemu masalahnya. Jadi jangan memendam hasrat kalau aku tuh baik-baik aja gitu, karena kita nggak tahu di luar baik-baik aja, di dalam enggak gitu. Aku PCOS dulu, itu pun ketahuannya pas hamil anak pertama, hamil Angel yang keguguran 19 minggu itu. Terus lagi kalau mau jaga pola kesehatan itu juga suami istri gitu. Ya meskipun si istri yang paling banyak ya harus makan ini, jaga makan ini, nggak boleh itu, olahraga ini, olahraga itu. Ya emang, tapi tolonglah para suami didukung juga gitu. Cara mendukungnya mungkin bapak ini bisa loh ikutan makan yang sama dengan menu istri, ikutan olahraga juga. Ketika harus menjaga segala macamnya si istri gitu. Jadi jangan biarkan istri ini berjuang sendirian, kesannya seperti itu. No, jangan. Itu kalau ketahuan Mama Yum, aku sentil nih. Kesel gue. Terus terakhir, kalau misalnya memang memutuskan sudah punya anak nih, memutuskan untuk anak 1, anak 2, anak 3, atau berapapun itu, dan mau dihentikan, artinya mau stop. Ya kalau bisa diskusi bareng, mau pakai yang mana gitu, mau pakai pengamannya yang mana, apakah mau di spiral, implan, atau ada disuntik, atau mungkin hanya pakai pengaman kondom gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting didiskusikan dan jangan mau enaknya sendiri gitu. Jadi keputusan besarnya berikan pada istrimu, karena yang harus dijaga sebenarnya ya lebih besar yang harus dikunci itu adalah bagian istrinya, seperti itu. Jadi tolong ya bapak-bapak ya, diskusi bareng, jangan sampai ibunya pengen punya anak 1 aja gitu, pusing ngurusinnya, nemeninnya, hamilnya, kasih siapin makannya dan lain-lain, si bapak maunya nambah-nambah anak gitu. Tolong Pak, tahu anak ini tidak hanya membutuhkan tinggal aja gitu, tapi dia butuh diisi hatinya, diisi untuk logika, kepintaran dan lain-lainnya, distimulasi untuk motorik sensoriknya gitu, dan itu butuh tenaga juga gitu. Jadi kalau misalnya ada anak sama istri di rumah aja nih gitu kan, istrinya dibahagiain, istrinya diberikan penuh cinta, supaya apa? Ketika istrinya penuh cinta, dia bisa memberikan cinta itu juga ke anak gitu. Filosofinya begitu. Jadi kenapa sih ada yang bilang kalau butuhnya tuh bukan ibu yang sempurna gitu, karena memang tidak ada ibu yang sempurna, tapi dibutuhkan adalah ibu yang bahagia. Artinya apa? Ketika ibu bahagia, dia bisa memberikan
cintanya, energi bahagianya itu ke anaknya gitu. Jadi penuhi cinta si ibu ini untuk dia bisa mendampingi anaknya itu juga dengan penuh cinta. Ya kalau bapak sama ibu ini lagi bermasalah, selesaikan dulu masalahnya. Karena apa? Karena masalah ini bisa nyalur energi negatifnya itu ke anak. Jadi masalahnya sama bapak, tapi yang kena omel anaknya. Kayak gitu. Itu yang pernah terjadi sih. Dan ternyata ada cerita teman-teman juga seperti itu. Jadi aku sekarang lebih, kalau misalnya aku kesel sama suamiku, ya aku bilang sama dia gitu. Aku nggak mau mendem. Kenapa? Karena ketika aku mendem, anak-anak ini bikin masalah dikit, aku bisa langsung kesulut emosi gitu, langsung teriak, langsung marah-marah. Padahal masalahku itu yang harus dikeluarkan emosinya adalah ke suami. Kayak gitu. Ya. Yaudah nih, sampai sini dulu ceritanya. Nanti kita lanjut lagi ke minggu depan. Jangan lupa buat subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye.